Kembali di Kompas Siang, Saudara. Tidak hanya warga biasa, badai COVID-19 juga menghantam klub sepak bola beserta para pemainnya, beserta Liga 1. 9 pemain Persib Bandung dan 3 pemain Persebaya Surabaya terpapar corona. Padahal sistem bubble atau sistem pertandingan terpusat sudah diterapkan. Kasus corona kini mulai menjangkiti atlet, khususnya sepak bola. Belasan pesepak bola peserta Liga 1 terpapar corona. Kemarin, jelang pertandingan melawan Persikabo 1973, 9 orang pemain Persib Bandung terkonfirmasi positif COVID-19. Pihak Persib melalui pernyataan dalam laman resmi persib.co.id menjelaskan, 9 pemain yang terkonfirmasi itu saat ini tengah menjalani karantina dan dalam kondisi tidak bergejala. Kalau benar ya apa boleh buat, yang ada aja dimainkan. Ya. Jadi tidak mengganggu persiapan? Tidaklah, semua juga pemain siap lah. Ya, insya Allah ya. Tidak cuma Persib Bandung, klub Jawa Timur, Persebaya Surabaya juga dihantam badai serupa. 3 pemain positif COVID-19 dari hasil tes PCR rutin sehari jelang lawan PSS Sleman. Mereka adalah Adi Setiawan, Reva Adi Utama, dan Akbar Firmansyah. Menurut pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso, dengan 3 pemainnya positif COVID, membuat tim asuhannya krisis pemain. Sebab sebelumnya, 5 pemain Persebaya tengah dipanggil Timnas Indonesia. Beruntung dengan komposisi pemain darurat, Persebaya berhasil mengalahkan PSS Sleman 1-0. 3 pemain kami positif. Wah, tentunya kami sedikit bingung waktu itu ya. Padahal latihan sebelumnya kita taktik apa yang kita mainkan di dalam pertandingan melawan Sleman ini sudah kami siapkan, tiba-tiba berubah begitu ya, dengan pemain inti kiri kanan tidak bisa, tentunya saya harus mengambil alternatif. Jujur aja ketika mendapat informasi kami sedikit bingung ya. PSM Makassar juga mengonfirmasi 1 pemain asing, Adam Meter, positif corona. Pemain asal Inggris yang berposisi sebagai bek itu diketahui terpapar COVID-19 berdasarkan hasil pemeriksaan PCR. Adam Meter merupakan rekrutan anyar PSM pada bursa transfer paruh musim. Ia kini harus menjalani karantina usai ditenggarai positif COVID-19. Merespons 1 pemainnya positif terjangkit virus corona, manajemen PSM Makassar langsung melakukan screening ulang terhadap tim. Hasilnya seluruh pemain, staf pelatih dan ofisial negatif. Sebelumnya pada minggu lalu 5 pemain Arema FC terkonfirmasi positif COVID-19. Kecurigaan mengenai adanya kasus COVID-19 di tim Arema muncul ketika laga melawan PSIS Semarang di Stadion Kapten Iwayan Dipa pada Senin 17 Januari. Saat itu, semua pemain asing Arema tak masuk dalam daftar susunan pemain. Evaluasi kini tentu perlu dilakukan sebab pertandingan di Liga 1 sudah menerapkan sistem bubble atau gelembung, di mana pertandingan dirancang terpusat sehingga membatasi kontak para pelaku olahraga dengan orang luar. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana evaluasi terhadap kasus COVID-19 yang menerpa sejumlah pesepak bola nasional di kompetisi Liga 1? Kami akan tanyakan langsung pada Direktur Operasional PT Liga Indonesia, Sujarno, yang juga Kasatgas COVID-19 Liga 1. Selamat siang Pak Sujarno, sehat selalu. Selamat siang, Mas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Baik, sehat selalu. Pak, bagaimana kondisi dan penanganan terhadap pemain yang positif corona di Liga 1 saat ini? Terima kasih. Perlu saya informasikan apa yang menjadi berita pengantar tadi memang itu yang terjadi. Kemudian kita sekarang sudah menangani secara efektif dan berkesinambungan terkait dengan beberapa hal yang positif. Kita sesuai dengan SOP kita tangani dengan cara isolasi di tempat yang terpisah, di hotel yang kita siapkan, yang sudah disiapkan, dan semuanya dihandle oleh LIB berkoordinasi dengan BNPB setempat. Kemudian mekanismenya pun yang positif rata-rata hampir semuanya tanpa gejala. Tapi untuk mencegah semuanya itu kita lakukan isolasi di hotel yang terpisah di satu tempat yang sudah kita siapkan berkoordinasi dengan BNPB. Ya. Demikian. Ya, Pak Sujarno, berdasarkan hasil tracing tentunya nanti pada saat para pemain ini
terlihat terjangkit COVID-19, tentu ada tracing, ada penelusuran, ada pelacakan. Sudah diketahui dari mana sebenarnya para pemain ini terpapar corona, Pak? Terkait dengan asal juga kita sampai sekarang juga belum bisa tahu. Tentu ini nanti menjadi ranah karena tracingnya juga kita berkoordinasi dengan BNPB, dengan tim medis tempat, tim medis klub, kemudian juga Satgas COVID ya dari PSSI maupun LIB. Ini yang melakukan tracing dan tracking. Tentunya ini juga menjadi bagian yang harus kita lakukan untuk mengetahui dari mana asal penyebarannya. Oleh karena itu, kita sekarang yang paling penting adalah bagaimana tracing dan tracking ini untuk bisa memutus rantai penyebaran yang terjadi di klub-klub ini. Ini yang kita lakukan sementara ini. Baik. Ya, lalu yang kami tahu ada penerapan sistem bubble to bubble dalam kompetisi Liga 1. Tapi ini bukan sistem bubble ketat seperti yang selama ini kita lihat di penyelenggaraan turnamen olahraga besar di dunia, di seluruh dunia. Lalu sejauh ini untuk sistem bubble di Liga 1 evaluasinya seperti apa, Pak? Jadi begini, ini kompetisi Liga 1 di tengah pandemi ini melalui jalan panjang yang harus kita coba. Yang pertama, kita tahu bahwa kita diizinkan pada saat masa pandemi ini kita menyelenggarakan turnamen Piala Menpora pada saat itu di 2021. Itu di 4 tempat dan itu full kita lakukan full bubble di mana ada 4 daerah yang 4 stadion yang kita pakai pada saat itu, mulai dari Malang, Manahan, kemudian Jalak Harupat dan Sleman, seperti itu. Kemudian kita bagi 4 klub pada saat itu, sehingga kita bisa selenggarakan pada saat itu full bubble di tempat-tempat itu. Alhamdulillah itu berjalan dengan lancar. Nah, dari modal itu kemudian kita mendapatkan izin untuk menyelenggarakan kompetisi Liga 1 2021, bahkan Liga 2 yang sudah selesai. Kompetisi Liga 1 ini kita bagi 4 seri, ulangi ke 5 seri, di mana seri pertama di Jabodetabek pada saat itu. Di situ secara kita menerapkan memang katakanlah semi bubble ya, bukan full bubble, atau bisa kami katakan kayak semacam bio bubble to bio bubble lah, seperti itu misalnya. Contohnya begini, karena kita menempatkan ini sangat beda dengan full bubble yang misalnya satu klub ditaruh di hotel setempat, bergeraknya tidak boleh kemana-mana, kemudian hanya bergeraknya dari akomodasi ke stadion, dari stadion ke akomodasi, tidak bisa melakukan apa-apa. Termasuk stadionnya pun hanya itu saja. Dan juga tempat latihan mungkin ya, Pak ya? Ya. Kita di tempat kita tidak bisa hindari, karena ini kompetisi jangka panjang, 9 bulan, 306 pertandingan untuk Liga 1. Ini mau nggak mau, memang kita juga ada kegiatan-kegiatan yang katakan semi bubble to bubble itu tadi, ke tempat latihan yang mandiri seperti begitu. Kemudian hotelnya juga yang katakan 18 klub ini yang sangat terpisah-pisah, di mana kita harapkan juga dari penerapan prokes, protokol kesehatan di hotel itu betul-betul kita harapkan bisa terjamin seperti itu. Nah, ini terkait dengan pengawasan juga ini kesulitannya begitu luar biasa. Ini juga menjadi bagian yang perjalanan panjang kita yang sementara ini kita laksanakan. Kita tahu bahwa kompetisi ini selalu dipantau, selalu didampingi, dan selalu diasistensi dari Kementerian Kesehatan sampai saat ini, di mana seri 1 berjalan baik di Jabodetabek, seri 2 di Jawa Tengah Jogja berjalan baik, kemudian seri 3 juga Jawa Tengah Jogja berjalan baik, dan alhamdulillah kita sekarang berada di Bali, insya Allah sampai seri 4 dan seri 5 ini yang sedang berjalan. Mudah-mudahan dengan apa yang terjadi seperti sekarang ini bisa kita putus rantai penyebaran COVID-nya di lingkungan klub itu. Ya, Pak Sujarno, berarti banyak pertandingan yang postpone ya, banyak yang ditunda ya. Dan bagaimana akhir dari kompetisi dan jalannya kompetisi mengaturnya kalau sudah seperti ini, Pak? Sampai hari ini ada pertandingan yang postpone, masih on schedule seperti itu. Seperti hari ini ada pertandingan, misalnya ada pertandingan 1 pertandingan, kemudian nanti besok itu ada 4 pertandingan. Sampai hari ini tidak ada pertandingan yang tertunda. Karena kita sudah membuat regulasi juga, regulasi Liga 1 2021-2022 tentang bagaimana seandainya
ada pemain-pemain yang terpapar COVID misalnya. Ya. Itu regulasinya juga sudah kita tentukan. Jadi sampai hari ini tidak ada pertandingan yang tertunda, masih on schedule. Ya. Dari 124 pertandingan sisa sampai bulan Maret nanti. Baik, artinya nanti akan tetap on schedule begitu ya, turnamen ini diakhiri di bulan Maret ya Pak ya? Ya, kita sesuai dengan komitmen kita masing-masing dari semua klub, komitmen bahwa kita berharap pada bulan Maret nanti, akhir Maret, semua kompetisi ini sudah berjalan, sudah berakhir. Harapan kita itu karena memang sangat terkait dengan beberapa Agenda ya? strategi yang harus berjalan terkait dengan kenapa harus on schedule, kenapa harus selesai Maret, itu juga banyak hal yang Jadi berkaitan nantinya. Iya. Baik, terima kasih Pak Sudjarno. Tentu saja kita berharap ini semua cepat berakhir. Saat ini COVID sedang tinggi, 11.000 kemarin hari Sabtu, namun kompetisi harus tetap jalan karena memang kompetisi sepak bola ini akan berpengaruh pada performa sepak bola nasional tentunya di kemudian hari. Terima kasih. Kami juga berharap itu semua. Ya. Mudah-mudahan ini bisa kita putus rantai penyebarannya, kemudian bisa normal. Contoh kemarin, seperti Arema sekarang sudah normal semua, misalnya seperti itu. Biasanya atlet ini hanya 2-3 hari sudah normal seperti itu. Ini harapan kita ini bisa berjalan terus. Dan kita juga berharap sebetulnya bahwa prokes yang kita terapkan ini betul-betul sangat ketat. Kalau di lingkungan stadion ini betul-betul kita jamin 299 orang yang diizinkan hadir di stadion itu semuanya sudah clear terkait dengan COVID. Mungkin ada hal-hal yang di luar pada saat kontak dengan yang lain misalnya seperti itu, yang tidak sengaja misalnya, mungkin itu yang menjadi bagian kemungkinan penularan. Itu Mas. Dan tentunya juga harus dievaluasi kembali ya untuk penularan di luar kompetisi, di luar stadion dan di luar tempat latihan. Baik, terima kasih Pak Sudjarno, Direktur Operasional PT Liga Indonesia Baru, telah berbagi informasi di Kompas Siang yang juga Kasatgas COVID-19 Liga 1. Terima kasih Pak Sudjarno, sehat selalu Pak.